Right. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita masih seru-serunya melanjutkan pembahasan tentang 33 hal yang perlu kita mengerti tentang kerajaan Allah. Seperti biasa, taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Amin. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik di live chat saudara, di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Sehingga kita yakin apapun yang terjadi, kerajaan Allah di dalam diri kita akan mengarahkan kita pada seluruh kehendak Allah. Amin. Right. Nah, hari ini kita sudah masuk pada bagian-bagian akhir. Sebelum kita masuk pada serial khotbah yang baru, 33 hal yang harus kita hindari dalam perjanjian baru. Sekarang kita sedang mau membahas di bagian ke-30. Wow. Kita sedang membahas kerajaan Allah dan kebenaran, damai sejahtera, serta sukacita. Sama-sama bilang sama saya, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Saya percaya Tuhan bukan hanya mau, tapi Tuhan senang lihat kita diberkati. Orang boleh protes sama saya, orang boleh marah sama saya, orang boleh bilang, oh Gilbert itu aliran Injil kemakmuran, terserah. Tapi yang saya percaya, Tuhan senang lihat kita diberkati. Kalau saudara tanya sama saya, apa dasarnya? Loh, Alkitab saya bilang, seperti seorang bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Amin. If you are a father or you are a mother, kalau engkau seorang bapa, kalau engkau seorang ibu, bagaimanapun kondisi anak saudara, saudara ingin lihat dia sukses. Bu, anak ibu nakal banget tuh. Apa ibu ingin lihat dia sengsara biar mampus tuh anak? Bu, kayaknya ibu jahat deh hati ibu. Senakal apapun anak ibu, doa ibu paling, aduh Tuhan bikin dia bertobat, tapi supaya hidupnya tuh gak susah, supaya hidupnya senang. Setuju? What is in your mind? Saya mau tanya sama orang-orang yang selalu berpikir orang Kristen harus menderita, orang Kristen harus hidup susah, orang Kristen harus hidup sengsara. Pertanyaan saya, apa yang ada dalam otak saudara sampai kau pikir Allah seperti itu yang kita layani? Halo? Kira-kira saudara ngerti maksud saya? If we trust God, kalau kita percaya sama Tuhan, and we understand that our God is a good God, dan kita setuju, kita ngerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, saya percaya kita sepakat, Allah bukan hanya mau, Allah itu senang melihat hidup kita diberkati. Yang setuju sama saya katakan, Allah bukan hanya mau, tapi Allah senang lihat hidup saya diberkati. Jadi waktu hari ini surat angkat perjamuan, remember, Tuhan bukan mau saya sakit, Tuhan bukan mau saya menderita, Tuhan bukan mau saya tertekan, tapi Tuhan mau hidup saya diberkati. He done everything he could. Dia buat apa saja yang dia bisa buat. Tujuannya untuk melihat hidup kita diberkati. Dia mati, dia bayar semuanya, supaya kita bisa menikmati segala yang Tuhan sediakan. Makanya Alkitab bilang kerajaan Allah bicara tentang 3 hal. Yang pertama kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, kebenaran. Dan itu inti utamanya. Kenapa hidup kita menderita seringkali?
Karena kita nggak hidup di dalam kebenaran. Orang kalau hidup dalam kebenaran, menghadapi penderitaan pun tidak akan menderita. Nah, ini agak susah dimengerti nih. Saya ulangi sekali lagi. Orang kalau hidup dalam kebenaran, dalam penderitaan pun tidak akan menderita. Paulus bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Daud bilang, melewati lembah air mata sekalipun aku tidak takut bahaya, gadamu dan tongkatmu menjadi penghiburan bagi aku. Jadi melewati penderitaan tetap ada penghiburan. Yusuf bilang, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan. Ayub bilang, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kuncinya adalah kebenaran. Dan ketika kita ada dalam kebenaran, maka otomatis damai sejahtera dan sukacita akan mengikuti kita. Ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. Klik. Roma 14 ayat 13 sampai 19 di bawah judul perikop, jangan memberi batu sandungan. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi. Bilang sama sebelah saudara, jangan saling menghakimi. Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, kayak lu udah bener aja. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita apa? Jatuh atau tersandung. Yang setuju sama saya, taruh tangan kanan saudara dan bilang, hidup saya harus jadi berkat. Jadi waktu saudara angkat perjamuan hari ini, kita bukan hanya berseru, Tuhan berkati saya, tapi doa kita, Tuhan saya harus jadi berkat. Sama-sama bilang, saya harus jadi berkat. Sama-sama bilang, saya harus jadi berkat. Dan bagaimana kita bisa nggak menghakimi, nggak membuat orang jatuh, nggak membuat orang tersandung, tapi selalu jadi berkat. Aku tahu dan aku yakin dalam Tuhan Yesus. Sama-sama bilang, saya harus tahu dan yakin bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itu sesuatu itu menjadi najis. Ayat 15. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang kau makan, maka engkau tidak lagi menganut tuntutan kasih. Janganlah kau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Maksudnya apa? Jangan sampai karena kelakuan kita akhirnya orang memandang rendah engkau. Karena engkau senangnya menghakimi, membuli, cari kesalahan orang. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Artinya kerajaan Allah bukan soal aturan, tapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Klik. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ayat 10, ajakan buat kita. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Sama-sama bilang sama saya harus saling membangun. Bu, tugas utama mau membangun suami dan membangun anak-anakmu. Pak, tugas utama mau membangun istrimu dan membangun anak-anakmu. Tugas kita bukan menuntut suami kita supaya seperti yang kita harapkan. Tugas kita bukan menuntut istri kita supaya seperti yang kita harapkan. Kenapa banyak orang kecewa? Karena mikirin orang.
Aduh pendeta si ini nggak begini sih pendeta. Aduh si ini nggak begini sih pendeta. Aduh pelayan Tuhan nggak begini. Tetapi orang bersemangat kalau kita ngerti apa yang Tuhan mau dalam diri kita. Amin. Bilang sama sebelah salah, jangan ngurusin orang. Seorang petinju, seorang perenang, seorang pelari, dia latih dirinya dan dia bukan kritik orang lain. Setuju? Kalau dia terlalu sibuk mikirin orang, dia nggak punya waktu untuk melatih dirinya sendiri. Setuju? We are too busy to criticize others. Kita terlalu sibuk mikirin orang, kita terlalu sibuk kecewa dengan perbuatan orang, sampai kita tidak melatih diri kita sendiri. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama bilang, saya harus melatih diri saya. Suami jangan sibuk mikirin istri saudara, tapi pikir bagaimana kau jadi suami yang baik. Istri jangan sibuk mengkritik suami saudara, tapi berpikir dan berjuang bagaimana saya menjadi istri yang baik. Adik-adik muda jangan sibuk mengkritik orang tuamu, mengkritik rekan-rekanmu, tetapi sibuk berjuang untuk menjadi anak muda yang lebih dahsyat bagi kerajaan sorga. Makanya ayat ini, ayo kita baca sama-sama. Di ayat yang ke-19 ini kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk apa? Saling membangun. Alkitab tidak bilang marilah kita mengkritik, marilah kita menuntut, marilah kita memikirkan orang lain. Alkitab bilang marilah kita apa? Mengejar. Mengejar itu bicara tanggung jawab pribadi. Kalau kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun, saya percaya hari-hari hidupmu akan dahsyat. Ingat, Tuhan bukan hanya mau memberkati, tetapi Dia senang memberkati anak-anaknya. Sehingga kita nggak perlu mikir lagi bagaimana saya diberkati, tapi yang harus kita perjuangkan bagaimana saya jadi berkat. Karena untuk diberkati itu urusan Tuhan, untuk diberkati itu urusan Tuhan. Kita nggak usah mikir lagi bagaimana saya diberkati, karena itu urusan Tuhan. Sampai untuk mati buat kita Dia mau kok. Jadi buat saya, orang yang mikir gimana saya diberkati, buat saya itu orang bodoh. Ngapain mikirin apa yang udah dipikirin Tuhan? Tuhan selalu berhasil. Amin. Tinggal perjuangan kita bagaimana saya menjadi berkat. Jadi yang kita urusin bukan orang, yang kita urusin adalah diri kita sendiri. Coba saudara perhatiin. Sebagian besar kekecewaan saudara, sebagian besar kepahitan saudara, karena saudara merasa, ya tapi suami saya pendeta, ya tapi istri saya pendeta, ya tapi mertua saya. Boleh nggak sebagai anak Tuhan saudara hentikan semuanya itu? Mulai sekarang kita berkata, segala yang terjadi, Tuhan yang beserta saya akan memberikan kemenangan yang gilang gemilang, berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada apa? Kebenaran. Di situ akan, kalau saya boleh tambahin satu kata, di mana ada kebenaran, otomatis di situ akan tumbuh apa? Damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman. Artinya sukacita untuk apa? Selama-lamanya. Berarti kerajaan Allah tidak bisa dipisahkan dari 3 hal. Ketika kita berjuang menjadi berkat, maka otomatis kita akan hidup dalam kebenaran.
Dan kebenaran itu yang menuntun pada damai sejahtera dan menghadirkan apa? Sukacita. Kalau 3 hal ini kita pegang, saya berdoa setiap jemaat yang hari ini bukan hanya menerima firman tapi juga menerima tubuh dan darah Kristus, hatinya terdorong untuk kebenaran. Dan kebenarannya adalah saya harus berjuang untuk menjadi berkat. Maka otomatis kita berada damai sejahtera yang mengarahkan kita pada apa? Sukacita. Klik. Nah, saya simpulkan begini. Perjuangan penting yang tidak akan pernah selesai dari setiap warga kerajaan Allah adalah 1, kebenaran. Nggak ada satu orang pun bisa bilang saya sudah benar. Setuju? Makanya Yesus buat pernyataan yang sangat dalam. Waktu wanita tertangkap basah berbuat zina diseret di depan Yesus. Menurut hukum Musa dia dilempar batu sampai mati. Yesus bilang begini, kalau ada di antara kamu yang tidak berbuat dosa, silahkan lempar wanita ini dengan batu. Artinya Yesus bilang apa? Jangan ngurusin orang. Artinya Yesus bilang apa? Fokus dulu pada hidupmu. Hidupmu udah benar belum? Makanya saya menyebut perjuangan yang terus menerus dalam setiap warga kerajaan sorga, perjuangan untuk selalu hidup dalam kebenaran. Kebenaranmu hari kemarin tidak mendeskripsikan dan tidak memastikan bahwa hari ini engkau pasti benar. Saya tahu sih agak berat untuk bilang amin. Kebenaranmu hari kemarin tidak mendeskripsikan, tidak mengotomatiskan bahwa hari ini engkau pasti hidup benar. Bu, Pak, kalau kemarin kau bisa naik sepeda, hari ini kau pasti bisa naik sepeda. Setuju? Walaupun engkau udah 15 tahun gak bisa naik sepeda. Maksud saya udah 15 tahun gak naik sepeda. 15 tahun kemudian kau naik sepeda, agak goyang-goyang sedikit, tapi tunggu kira-kira 5 menit lah, engkau pasti bisa naik sepeda lagi. Gak usah kaget. Ada yang ngerasa gini, yang benar. Benar. Kalau minggu lalu engkau bisa berenang, hari ini engkau pasti bisa berenang. Setuju? Walaupun engkau sudah nggak berenang selama 7 tahun, tahun ke-8 kau mulai berenang lagi. Awalnya agak kagok dikit, agak bingung sedikit, napasnya agak beda sedikit, tapi engkau tetap bisa berenang. Setuju? Tetapi hari ini saya mau bilang sama saudara, kalau kemarin engkau pernah hidup benar, atau kemarin engkau sudah hidup benar, tidak otomatis hari ini engkau pasti bisa hidup benar. Setuju? Orang yang sudah berhenti merokok 13 tahun saja bisa tiba-tiba terpancing karena kebanyakan asap. Duh, kayaknya kepengen lagi nih. Ya. Orang yang sudah tinggalkan perzinahan 7 tahun masih dipanggil sama setan perzinahan itu. Sekali-sekali, Jo. Jelas sampai di sini? Sama-sama bilang sama saya, kebenaran adalah perjuangan yang terus-menerus. Mungkin selama 6 tahun kau berhasil mendisiplinkan mulutmu untuk tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang memaki, kata-kata yang menghina. Tapi itu tidak berarti otomatis hari ini kau mampu. Setuju?
Kadang-kala udah 7 tahun kau tidak pernah mengucapkan kata-kata makian, kata-kata hinaan. Tapi ketika kepepet, ngerti maksud saya? Sama-sama bilang sama saya, kebenaran adalah perjuangan yang terus menerus. Kenapa tiap hari kita harus baca Alkitab? Kenapa tiap hari kita harus ibadah? Emangnya saya nggak ada kerjaan apa? Bikin program semangat pagi setiap hari. Sudah nonton nggak nonton tetap saya bikin. Ah, yang senyum nih yang nggak pernah nonton, tersindir sedikit. Dia bener juga gue nggak pernah nonton. Karena saya memberi sarana. Karena saya mengerti. Setiap kita punya potensi untuk jatuh setiap hari. Tapi sebaliknya, setiap kita juga punya potensi untuk makin bertumbuh dalam kemuliaan Tuhan hari demi hari. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, perjuangan yang tidak akan pernah selesai dari setiap warga kerajaan Allah adalah damai sejahtera. Damai sejahtera saudara hari ini tidak bisa menjadi jaminan bahwa besok kau akan hidup dengan damai sejahtera. Setuju? Karena iblis akan membuat upaya terus menerus. Kalau iblis tidak berhasil mengganggu damai sejahtera saudara selama seminggu terakhir ini, dia akan coba tunggu di hari Senin pagi. Makanya as your pastor, saya ingatkan saudara jangan berhenti berjuang. Ada yang nyakitin saudara, ada yang ngomongin saudara, ada yang fitnah saudara, ada badai yang mengamuk. Tetap sadar warga kerajaan Allah akan hidup dengan damai sejahtera. Maka waktu hari ini engkau angkat cawan, engkau terima perjamuan, yakinkan hidupmu Tuhan, tidak ada yang bisa mengganggu damai sejahteraku. Karena apapun yang terjadi aku tahu kasih dan kemuliaan Tuhan itu cukup untuk memberi penghiburan bagi aku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, perjuangan kita yang tidak akan pernah selesai sebagai warga kerajaan Allah adalah sukacita. Dalam hidup saya percaya sukacita bukan sesuatu yang otomatis. Sama-sama bilang sama saya, sukacita bukan sesuatu yang otomatis. Karena kalau sukacita kita tunggu keadaan, maka kita jadi orang yang angin-anginan. Saudara pernah punya teman yang angin-anginan nggak? Halo, Bu, pernah punya teman yang angin-anginan nggak? Pak, punya teman yang angin-anginan nggak? Bu, suami ibu angin-anginan nggak, Bu? Pak, suami Pak, istri bapak angin-anginan nggak, Pak? Paling sebel dekat sama orang yang angin-anginan. Ada kalanya dia ceria banget. Ada kalanya kita ngomong sedikit dia ketawa. Ada kalanya kita udah ngomong apapun dia. Akhirnya ada bisik-bisik tetangga. Angin mamiri lagi bertiup. Ada karyawan, sesama karyawan ngomongnya begitu. Bos, anginnya lagi angin apa? Angin berdarah. Hari ini saya mau ingatkan buat setiap saudara. Anak Tuhan jangan angin-anginan. Kalau perlu minum tolak angin. Supaya angin-angin supaya angin-angin jahat keluar.
Alkitab saya ingatkan, hati yang bergembira adalah obat yang manjur. Kenapa kita bisa bersuka cita dalam segala hal? Bukan karena keadaannya, tapi kita tahu manfaatnya. Sama-sama bilang, saya bersuka cita. Bukan karena keadaan, tapi karena saya tahu manfaatnya. Amin. Artinya, saya mau tanya sama saudara yang rajin olahraga. Kenapa engkau rajin olahraga? Enggak selamanya kau bangun pagi engkau berniat untuk jalan pagi. Enggak selamanya kau bangun pagi engkau berniat untuk push up. Enggak selamanya kau bangun pagi engkau berniat untuk sit up. Enggak selamanya kau bangun pagi engkau berniat untuk terjun ke kolam renang dan berenang. Tapi karena kita tahu manfaatnya. Nggak ada yang bilang amin, males semua ini. Ini manusia-manusia nggak pernah olahraga. Olahraganya cuma jempol aja. Olahraga jempol. Kadang-kala olahraga mulainya nggak enak. Setuju? Tapi kenapa kau paksakan? Karena kau tahu manfaatnya. Kenapa kita bersuka cita? Bukan karena suasananya menyenangkan, tapi karena kita tahu manfaatnya. Yang pertama, sukacita bikin kita panjang umur. Orang yang banyak komplain cepat mati. Gak apa-apa ya saya kalau ngomong apa adanya ya. Jadi kalau suami sebentar-sebentar komplain, bilang sama dia, sayang, kamu gak mau aku jadi janda kan? Karena orang yang banyak komplain cepat apa? Mati. Yang kedua, orang yang cepat komplain banyak musuh. Orang yang cepat komplain apa saudara? Banyak musuh. Senang gak duduk sama orang yang sebentar-sebentar komplain? Ada aja komplain. Dingin dia protes. Aduh dingin banget ya. Saudara udah bete nih kan. Kita kalau dengar orang komplain gak mungkin kita happy kan. Kita udah bete pengen kita iya. Tiba-tiba kita pindah. Ya tapi di sini panas banget. Aduh. Ya udah di luar aja. Aduh hujan. Kita pindah. Aduh mendung. Aduh mendingan gua nggak malu deh. Jadi yang pertama, orang yang banyak komplain, banyak emosi apa? Cepat mati. Yang kedua apa? Banyak musuh. Karena dihindari orang. Yang ketiga, orang kalau banyak komplain, banyak marah, hidupnya berat. Hidupnya apa? Berat. Bukan karena masalahnya banyak, tapi karena apa aja dia lihat sebagai masalah. Dan yang keempat, yang saya pelajari, orang yang banyak komplain, orang yang banyak marah, susah melihat berkat Tuhan. Malaikat mau datang aja males. Malaikat mau bawa berkat, aduh jangan dia deh, bete gue ngeliat mukanya. Ya. Tapi saya percaya orang yang bersuka cita, ada aja berkat Tuhan. Apa yang tidak pernah dia pikirkan, Tuhan sediakan buat dia. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang sama saya harus selalu berjuang. Untuk apa saudara? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Klik. Nah sebelum kita terima perjamuan suci, saya pelajari begini. Semua tiga hal ini bisa dikerjakan oleh apa? Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah di dalam diri kita meyakinkan bahwa roh yang di dalam kita memampukan kita. Jadi jangan pernah bilang saya capek. Jangan pernah bilang aduh tapi berat pendeta.
Bagaimana saya bersuka cita di tengah masalah-masalah yang sukar saya? Saya bisa karena ada Roh Kudus. Sama-sama bilang saya bisa karena ada Roh Kudus. Jadi kalau ada suara yang bilang kok nggak bisa bersuka cita, kok nggak bisa sembuh, itu suara setan. Sama-sama bilang sama saya, suara setan tidak perlu saya ikuti. Karena Roh Kudus mengajar saya cakap menanggung segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan buat saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari. Adapun setiap warga kerajaan yang mau selalu sibuk, sama-sama bilang sama saya, mau selalu sibuk. Ya kan? Kenapa kita berolahraga? Itu yang saya bilang, kita mau selalu sibuk. Sibuk dalam perjuangan untuk kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Kenapa kita siap selalu? Bukan karena keadaannya, tapi karena manfaatnya. Klik. Akibatnya adalah orang-orang yang mau selalu sibuk dalam perjuangan untuk kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang pertama, tidak akan mencari yang aneh-aneh dan yang tidak jelas dalam kehidupan. Kenapa orang udah Kristen, udah anak Tuhan masih suka yang aneh-aneh gitu? Saya bingung pendeta. Dia udah pelayanan, kok masih selingkuh sih? Kok dia pelayanan masih suka nonton film cabul misalnya? Kok dia pelayanan masih suka ngomongin orang gitu? Masih suka fitnah orang? Itu yang saya bilang. Dia tidak disibukkan dengan hal positif, sehingga dia disibukkan dengan hal-hal yang negatif. Seorang suami yang tidak berjuang untuk dirinya, untuk membangun imannya, untuk membangun dignity dalam hidupnya, maka otomatis akan sibuk mengkritik orang lain. Perhatiin deh. Suami-suami yang suka nuntut istrinya adalah suami-suami yang tidak berjuang. Istri-istri yang selalu komplain dengan suaminya adalah istri yang tidak pernah berjuang. Makanya saya bilang, kalau kita tidak sibuk dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan menjadi sibuk dengan hal yang aneh-aneh. Makin kita disibukkan dengan perjuangan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, kita nggak tertarik untuk yang aneh-aneh. Paulus bilang, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan menjadi serupa dengan Dia. Oh, berikan tepuk tangan ya, berikan buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saya pelajari warga kerajaan yang mau selalu sibuk dalam perjuangan untuk kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Berkat yang dia terima akan memahami hikmat dan pewahyuan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hikmat dan pewahyuan Tuhan. Sama-sama bilang hikmat dan pewahyuan Tuhan. Kalau yang kita perjuangkan adalah kebenaran, maka yang menuntun kita adalah hikmat dan pewahyuan. Tetapi kalau yang menuntun kita adalah kepahitan, yang menuntun kita adalah sakit hati, yang menuntun kita adalah kekecewaan, maka yang mengarahkan kita biasanya manipulasi dan tuntutan-tuntutan yang tidak jelas. Makanya Alkitab bilang, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Bu, biarlah kau dituntun oleh hikmat dan pewahyuan Tuhan. Saya percaya orang yang dituntun hikmat Tuhan, dia selalu akan positif dan semangat. Kapan kita tahu yang mimpin kita adalah hikmat dan pewahyuan Tuhan? Kapan kita tahu yang mimpin kita bukan manipulasi serta segala kecurangan hawa nafsu dunia? Manipulasi akan mengakibatkan tekanan-tekanan hidup. Tapi hikmat dan pewahyuan akan membuat kita selalu semangat dan positif. Kita bisa
bisa ada pilihan, apakah kita mau khawatir? Aduh Tuhan, apa lagi yang akan terjadi di depan kita? Atau kita mau bersyukur, Tuhan sampai sejauh ini Tuhan pelihara saya. Itu karena anugerah-Mu yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Makanya saya catat di sini. Orang yang berjuang untuk kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan Roh Kudus, yang pertama tidak akan mencari yang aneh dan yang tidak jelas dalam kehidupan. Yang kedua akan memahami hikmat dan pewahyuan dari Tuhan. Kapan kita tahu kita dibimbing oleh hikmat dan pewahyuan? Yang pertama waktu kita selalu bersemangat, dan yang kedua waktu kita selalu positif. Karena saya percaya ciri hikmat dan pewahyuan Tuhan selalu mengarahkan kita pada hal yang positif dan bersemangat. Daud dipimpin oleh hikmat dan pewahyuan Tuhan, sehingga melewati Goliat dia tidak berkata, waduh mampus dah gua. No. Tapi dia bilang, kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Yang ketiga, warga kerajaan Allah yang mau selalu sibuk dalam perjuangan untuk kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, akibatnya akan melihat orang lain dengan cara yang berbeda. Dia tidak melihat orang lain sebagai objek yang menyakitkan dan mengecewakan. Tapi dia melihat orang lain sebagai kesempatan untuk dia menjadi berkat. Yesus masuk pintu kota Nain. Ada seorang ibu janda yang menangis karena anak laki-laki satu-satunya mati. Yesus bisa saja kecewa dan bilang, tuh ibu, anaknya udah mati, bukan cari saya, malah cuma nangis mikirin dirinya sendiri. Ya udah, saya nggak mau tolong. My Jesus is not a baperan God. Setuju? Bilang sama sebelah sudah, nggak kayak lu gitu. Saya nggak bisa bayangkan if my Jesus is a baperan God. Kalau Yesus Tuhan saya adalah Tuhan yang baperan. Ibu di pintu kota Nain itu pasti tidak akan pernah tertolong. Tapi Yesus melihat orang lain dengan cara yang berbeda. Dia melihat ibu ini butuh pertolongan, even though ibu ini nggak minta, Yesus datang dan tolong dia. Yesus masuk kolam Bethesda. Ada orang yang 38 tahun terbaring lumpuh. Orang ini nggak cari Yesus, tapi Yesus yang cari dia. Maukah engkau sembuh? Amin. Saya berdoa ketika hari ini kau terima firman dan engkau terima perjamuan suci, engkau bisa melihat orang lain dengan cara yang berbeda. Bukan apa-apa sakit hati dan kecewa. Kenapa Yesus di atas kayu salib bisa bilang, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Kenapa Yesus gak sakit hati? Kenapa Yesus gak kecewa? Pak, Ibu, kalau apa-apa engkau sakit hati, apa-apa kau kepahitan, hidup jadi sempit bagimu, dunia jadi lembah air mata bagimu. Tapi setiap kali engkau melihat orang lain, engkau melihat Tuhan, biar saya jadi berkat. Kalau saya disakiti, saya akan ampuni. Kalau saya dilukai, saya akan mendoakan. Supaya orang bisa melihat kasih Kristus dalam hidup saya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan dan kita akan terima perjamuan suci. Adapun setiap warga kerajaan Allah yang mau selalu sibuk dalam perjuangan untuk kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, hasilnya yang pertama, dia tidak akan menjadi orang yang mencari yang aneh-aneh dan tidak jelas dalam kehidupannya.
Yang kedua, dia akan memahami hikmat dan pewahyuan Tuhan. Yang ketiga, dia akan melihat orang lain dengan cara yang berbeda, sebagai kesempatan untuk dia menunjukkan citra Kristus. Dan yang keempat, dia akan selalu mendapat kekuatan supranatural untuk melakukan yang sorga rencanakan bagi kita. Tuhan mau kita berjuang. Selebihnya Tuhan yang berkarya di dalam diri kita. Tugas kitanya berjuang. Selebihnya Tuhan yang bekerja hal-hal yang dahsyat dalam diri kita. Lumayan ada yang bilang amin, 2 orang. Tugas kita adalah berjuang. Selebihnya sorga akan bekerja hal-hal dahsyat dalam hidup kita. Amin. Tuhan tidak akan menolong orang-orang yang tidak mau berjuang. Tapi waktu Tuhan lihat perjuangan, makanya ada pepatah kuno yang bilang, where there is a will, there is always a way. Artinya, kalau kita mulai dengan perjuangan kita, Tuhan memberkatinya dengan karya yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah.